digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, baik dalam bentuk sandang, pangan, maupun papan. Untuk menciptakan sebuah produk, perusahaan membutuhkan beberapa komponen pendukung, seperti bahan yang akan digunakan, tenaga kerja, dan alat pembuat produk. Dari ketiga hal tersebut, bahan baku merupakan faktor utama dalam produksi. Bahan baku itu sendiri merupakan bahan utama dalam produk. Bahan mentah dan bahan baku itu berbeda. Bahan mentah itu sendiri terdiri dari bahan baku dan bahan penolong. Dalam menciptakan produk, dibutuhkan bahan-bahan lainnya untuk dapat melengkapi produk, yakni dikenal bahan penolong. Jadi, bahan baku adalah bagian dari bahan mentah, tetapi belum tentu bahan baku adalah bahan mentah. Walaupun sama-sama bahan, namun ada perbedaan di antara keduanya. Bahan pembantu sulit ditelusuri keberadaannya dalam suatu produk, dibandingkan dengan bahan baku yang lebih mudah ditelusuri keberadaannya. Selain itu, bahan baku relatif lebih mahal dibandingkan dengan bahan penolong yang relatif lebih murah. Pada tahap awal, perusahaan akan menghitung berapa banyak bahan baku yang digunakan selama produksi, yang dinilai dalam satuan uang dikenal dengan anggaran bahan baku. Penyusunan anggaran bahan baku ini didasarkan atas anggaran produk. Secara jelasnya, anggaran bahan baku merupakan perkalian antara kuantitas standar bahan baku pakai dengan harga standar bahan baku. Penganggaran bahan baku ini berguna untuk menjaga kelancaran produksi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, anggaran biaya bahan baku juga memiliki beberapa tujuan lainnya, yaitu dapat mengetahui kuantitas bahan baku yang dipakai dan dibeli selama periode tertentu, dapat mengetahui harga bahan baku, mengetahui jumlah kas yang harus disediakan untuk membeli bahan baku, dan dapat menentukan besarnya biaya pabrik dan biaya produksi. Dasar penyusunan anggaran bahan baku bersumber dari anggaran produk, sediaan bahan baku, dan harga standar bahan baku. Untuk mengetahui dan menyusun anggaran bahan baku, dapat menggunakan rumus berikut ini. Belian bahan baku ditambah dengan sediaan bahan baku awal dikurangi dengan sediaan bahan baku akhir menghasilkan bahan baku dipakai. Dalam penyusunan anggaran bahan baku, tidak perlu menggunakan metode FIFO, LIFO, maupun metode rata-rata. Karena dalam penyusunan anggaran sudah ditentukan dengan harga pokok standar bahan baku per unit. Dalam penyusunan anggaran, harga bahan baku per unit dianggap tidak berubah pada periode anggaran, yaitu sesuai dengan harga standar bahan baku per unit. Dalam menyusun anggaran bahan baku, terdapat beberapa pokok penting, yaitu biaya bahan baku standar per unit produk, anggaran bahan baku dipakai, anggaran sediaan bahan baku, anggaran belian bahan baku, laporan belian bahan baku, dan anggaran kas keluar untuk beli bahan baku. Biaya bahan baku standar per unit produk dan anggaran bahan baku dipakai memiliki rumus yang sama, yaitu anggaran bahan baku sama dengan kuantitas standar bahan baku dikali dengan harga standar bahan baku. Untuk mengetahui besarnya sediaan bahan baku akhir, dapat digunakan rumus berikut ini. Sediaan bahan baku akhir sama dengan biaya bahan baku dibagi tingkat putaran sediaan bahan baku dikali 2 dikurangi sediaan bahan baku awal. Untuk menyusun anggaran belian bahan baku, diperlukan data anggaran biaya bahan baku dan anggaran sediaan bahan baku dengan rumus berikut. Belian bahan baku sama dengan sediaan bahan baku akhir ditambah biaya bahan baku dikurangi dengan sediaan bahan baku awal. Dalam laporan ini, mencantumkan berapa besar biaya untuk bahan baku yang telah direalisasikan pada periode tertentu. Jika pembelian bahan baku secara tunai dan kredit, maka diperlukan penyusunan anggaran kas keluar dan anggaran untuk utang usaha atas pembelian bahan baku. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat melalui contoh soal berikut ini. PT Lupis memproduksi satu jenis produk dengan anggaran produk jadi pada triwulan pertama tahun 2019 sebagai berikut.
Berdasarkan data tersebut, buatlah pada triwulan pertama tahun 2019 dalam tiap bulan A. Anggaran bahan baku, B. Anggaran kas keluar untuk belian bahan baku, C. Anggaran utang usaha. Berikut ini adalah jawaban dan penyelesaian dari soal PT Lupis. Ini adalah anggaran bahan baku PT Lupis pada triwulan pertama tahun 2019. Ini adalah anggaran kas keluar untuk PT Lupis pada triwulan pertama tahun 2019. Dan yang terakhir adalah anggaran utang usaha PT Lupis triwulan pertama tahun 2019. Kesimpulan untuk hari ini. Bahan baku adalah komponen utama dari suatu produk. Dasar penyusunan anggaran bahan baku bersumber dari anggaran produk, sediaan bahan baku, dan harga bahan baku. Tujuan utama disusun anggaran bahan baku adalah untuk menjaga kelancaran produksi. Jadi, sebuah perusahaan khususnya yang bergerak dalam bidang manufaktur harus membuat anggaran bahan baku agar dapat mengetahui kas yang dikeluarkan selama proses produksi, jumlah bahan baku yang digunakan, sehingga dapat memperlancar proses produksi. Yuk kita lihat kata-kata dasing untuk hari ini. Ini waktunya untuk dasing, daftar singkatan. Yuk kita lihat kata-kata dasing untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Belajar mudah dan menyenangkan bersama Rubik, Rumah Belajar Akuntansi. Salam akuntan muda.